Jadi reinkarnasi bagi agama lain mungkin mempercayainya, karena itu tadi dia tidak mempercayai Allah yang telah memberikan roh pada manusia. Roh itu adalah nur, cahaya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah dari sebuah cahaya, Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itulah yang Allah titiskan kepada setiap umat manusia, umat muslim yang ada di dunia ini. Jadi berbanggalah kau sebagai seorang umat muslim, karena di situ adalah setetes nur cahaya Muhammad ada pada dalam dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam semesta beserta segala isinya, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan kami dari tim channel Santri Daeng. Pada konten kali ini kami ingin membahas mengenai tema reinkarnasi. Apakah reinkarnasi ini benar-benar ada ataukah tidak di dalam salah satu kepercayaan agama, yaitu Hindu ataupun Buddha. Reinkarnasi ini mereka percaya akan adanya reinkarnasi ini, sementara di dalam Islam itu tidak ada disebutkan masalah reinkarnasi. Banyak penelitian yang dilakukan kepada banyak orang yang mengarah kepada reinkarnasi, bahwa mereka orang-orang tersebut yang diteliti tersebut itu mengetahui masa lalu mereka, kehidupan mereka di masa lalu. Ada beberapa kasus yang bahkan pernah ada seorang anak yang mengaku dulu pernah hidup dan meninggal, matinya karena dibunuh, dan akhirnya kasus tersebut bisa terungkap setelah anak tersebut menjelaskan, menunjukkan siapa pelaku-pelaku pembunuhan tersebut. Namun di dalam agama Islam masalah reinkarnasi ini tidak ada disebutkan. Nah, kita akan coba mencari tahu apakah yang terjadi terhadap orang-orang yang merasa tahu dengan masa lalunya itu adalah hanyalah perbuatan jin semata untuk menipu manusia agar percaya pada hal-hal di luar akidah Islam, ataukah memang benar adanya. Ya, kita akan coba
mengundang salah satu narasumber dari langit yang berkenan hadir, yang bisa menjelaskan mengenai masalah reinkarnasi tersebut dan yang diizinkan untuk berbicara di tubuh mediator. Iya, kami silakan disimak sampai selesai agar tidak salah paham dan gagal paham. Mohon diperhatikan, kami tekankan kembali bahwa ini adalah dialog dengan sosok gaib, boleh dipercaya, boleh tidak. Kami kembalikan kepada diri masing-masing setiap penonton. Konten ini kami buat hanyalah sekedar tambahan wawasan semata. Ya, kami mulai saja. Ibu mediator sudah siap. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, tolong bantu bersihkan tubuh mediator ini dari gangguan makhluk fasik, gangguan penyusup makhluk fasik, jin, siluman iblis yang ada di dalam tubuhnya, di sekitar tubuhnya, yang bisa masuk menyusup dan menyampaikan informasi palsu, informasi dusta. Semuanya penyusup, ikat rantai Allah, terikat rantai semuanya Allah, dari ujung kepala semua terikat rantai Allah. Semua makhluk fasik, jin, siluman iblis yang sudah terikat, tendang jauh-jauh malaikat Allah, tendang keluar dari tubuh mediator Allah, yang memaksa tinggal meledak menjadi debu Allah. Allah, Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, mediator dibentengi dengan bola perisai Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makhluk fasik yang mencoba menembus bola perisai ini selain yang saya maksud, otomatis meledak menjadi debu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, tolong dihadirkan salah satu penghuni langit dari golongan roh manusia yang bisa menjelaskan mengenai reinkarnasi ataupun hidup kembalinya manusia di masa depan. Hadirkan yang diizinkan untuk bisa menjelaskan mengenai reinkarnasi ke tubuh mediator. Hadir masuk ke tubuh mediator, sinkron mediator, kuasa mediator Allah. Allah. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf mengganggu. Mohon maaf, dengan siapa ini yang hadir? Mana ini saya berada? Ya, Anda berada di dunia manusia, dunia kehidupan manusia.
Anda berada di bumi. Tadi saya meminta dihadirkan salah satu sosok penghuni langit dari golongan roh manusia untuk bantu menjelaskan ataupun memberikan pemahaman mengenai reinkarnasi. Ini Anda yang dihadirkan. Mohon maaf, boleh tahu Anda dengan siapa? Tidak berlezzet. Ya, Mas. Iya, tapi Anda sendiri dari golongan roh manusia. Ya, Berarti Anda pernah hidup di masa lalu. ya. Ya, mohon maaf. Eh, saya mengganggu ibadah Anda di atas. Mohon maaf. Mohon maaf, saya izin berdialog saja. Iya, mohon maaf. Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh ya, saya panggil Eyang aja ya. Mohon maaf, Eyang. Dulu Eyang hidupnya di negeri mana, Eyang? Nusantara. Oh, Eyang dari Nusantara ya. Ya, Di pulau mana tepatnya, Eyang? Kalimantan. Kalimantan. Ya, Oh, di Kalimantan mana, Eyang? selatan. Selatan. Tahun berapa Eyang dulu hidupnya? Lama sekali. Saya dari Kesultanan Kesultanan apa, Eyang? Raja. Kesultanan apa, Eyang? Dari sebuah kerajaan. Nah, boleh disebutkan nama kerajaannya? Kebetulan mediator ini berdarah Banjar, Eyang. Mediator yang tempat ini Kerajaan tidak berada di alam dunia, tapi alam gaib. Oh, gitu Eyang ya. Berarti Eyang keluar masuk gitu ke alam gaib, alam manusia. Bisa dikatakan demikian. Oh. Tapi di alam manusia yang dikenal juga sama manusia setempat. Kadang-kadang, tapi sekarang tidak lagi. Iya, iya di masa lalu, di sewaktu yang masih hidup gitu ya. Saya tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Ya, Hmm. Nah, yang sekarang bertempat di mana ya? sebuah alam gaib tidak banyak diketahui orang. Alam jin itu yang ya, bukan? Bukan. Heeh. Tempat manusia berkumpul. Oh, di langit ya. Ya, Hmm.
Dulu Eyang hidup berapa umurnya Eyang? Eyang meninggal di umur berapa? Sekitar 60 tahun. 60 tahun. Oh, iya iya iya. Berarti Eyang cukup tahu, mungkin kenal dengan raja-raja dari Banjar gitu ya, yang di masa itu ya. Ya, Hmm, iya, iya. Mohon maaf Eyang ya, saya sih pengen pengen berdialog, bertanya-tanya mengenai ini. Siapa tahu mungkin Eyang bisa bantu menjelaskan mengenai reinkarnasi yang pernah dengar. Iya, yang katanya oleh orang agama Hindu atau Buddha adalah orang yang di masa lalu hidup kembali di masa kini, di masa sekarang. Apakah memang benar ada itu, Eyang? dalam sejarah Islam tidak ada reinkarnasi. Iya, di dalam Islam memang tidak ada yang namanya reinkarnasi. Reinkarnasi tidak ada. Heeh, Karena Allah itu sudah menciptakan roh masing-masing manusia heeh. dan akan dicabut kembali oleh Allah. Reinkarnasi tidak ada. Hanya mereka lah yang membuat kepercayaan mereka seperti itu. Biarkan saja. Karena menurut mereka itu ada. Karena mereka tidak percaya akan adanya Allah yang telah memberikan roh pada masing-masing manusia. Mereka menganggap bahwa roh itu hanyalah kepunyaan milik satu orang saja, yang kemudian roh itu akan kembali lagi kepada keturunannya. Ya, betul. Mereka itu tidak menganggap Allah yang menciptakan roh, padahal manusia itu diciptakan roh oleh Allah banyak. Ada 9 roh dalam manusia itu, dan juga Allah menciptakan sukma pada diri manusia. Kenapa Allah menciptakan roh itu banyak dalam diri manusia? Karena Allah akan menyadarkan manusia bahwanya pada ambang kematian manusia itu roh sudah mencabut. Allah telah mencabut satu persatu rohnya, sehingga manusia itu sadar akan betapa lemah dirinya itu pada saat ambang kematiannya, sehingga Allah menyadarkan dia bahwasanya cepat-cepatlah kau manusia untuk bertobat. Allah itu maha sayang pada manusia. Jadi Allah itu menciptakan roh sebanyak itu agar manusia sadar betapa lemahnya manusia. Jika satu saja rohnya dicabut, maka itu akan melemah dalam tubuh manusia itu. Iya. Situ Allah memberikan satu pertanda pada manusia itu bahwa ajalmu semakin dekat. Maka bertobatlah. Makanya jika manusia diambang kematiannya, Allah masih memberikan waktu cukup untuknya jika benar-benar dia merasakannya dalam waktu 40 hari. Dalam waktu 40 hari, rohmu satu persatu sudah dicabut oleh Allah. Itu kau akan merasakan tubuhmu mulai melemah. Tidak ada reinkarnasi.
Allah tidak menciptakannya namanya reinkarnasi. Hanya setiap orang mempercayainya. Jika Allah menghendaki, maka terjadilah. Tidak ada namanya reinkarnasi, tidak ada. Iya, iya makanya itu nih yang ada sih beberapa kejadian. Jangan panggil saya ya, Saya panggil siapa? Dato. Dato. Oh iya siap Dato. Siap, mohon maaf. Iya, iya cocoknya emang dipanggil Dato. Pian dari Kalimantan Selatan. Iya. Ada beberapa kejadian yang menjelaskan ya apa sih istilahnya Datuk, ada beberapa orang yang bisa menjelaskan secara detail kehidupan dia di masa lalu Datuk. Itu sebenarnya perbuatan siapa? Mungkin itu adalah jin. Perbuatan jin ya. Jin korin. Jin korin orang yang di masa lalu mungkin Datuk ya. Tidak ada itu. Manusia itu kalau sudahnya mati. Iya. Siapa yang bisa menceritakan tentang masa lalunya? Hanya Allah yang tahu. Kalau roh masuk dalam tubuh orang lain, tidaklah mungkin. Itu adalah perbuatan jin. Jadi roh itu tidak bisa lagi masuk dalam tubuh siapapun, karena roh sudah ditarik. Iya. Diangkat ke atas. Iya. Ada namanya satu lubang. Lubang itu yang menarik roh dan menahannya di atas. Rohnya baik, maka akan langsung ditarik oleh Allah. Nah jika rohnya kada baik, tertahan lainnya di dalam lubang situ. Sepertinya orang yang bunuh diri, orang yang melakukan santet, Iya. itu rohnya tertahan karena perbuatan yang dilakukannya. Rohnya akan terus begitu sampainya hari kiamat datang. Gitu Datuk ya. Jadi reinkarnasi bagi agama lain mungkin mempercayainya, karena itu tadi dia tidak mempercayai Allah yang telah memberikan roh pada manusia. Roh itu adalah nur, cahaya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah dari sebuah cahaya, Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itulah yang Allah titiskan kepada setiap umat manusia, umat muslim yang ada di dunia ini. Jadi berbanggalah kau sebagai seorang umat muslim, karena di situ adalah setetes nur cahaya Muhammad ada pada dalam dirimu. Sejak kau menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka setitik nur ada dalam dirimu. Karena apa? Kau telah meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maka jangan sama sekali kau tidak mengingatnya, karena kau telah bersaksi di hadapan Allah. Nur Muhammad adalah ciptaan Allah yang diteteskan kepada setiap umat muslim yang telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
itulah luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan Allah. Kelebihan yang luar biasa di antara para nabi yang lain. Allah itu sangat menyayangi Rasulullah. Untuk apa diciptakan Rasulullah? Kalau Allah tidak menciptakannya, karena dengan adanya Nabi Muhammad, maka terciptalah umat manusia di dunia ini, terutama umat Muslim yang telah bersaksi adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada yang mengaku ini itu dan ini dia seorang ini, saya berasal dari rentan, tidak usah kau percaya karena itu adalah perbuatan jin. Iya, siap. Tidak ada manusia bisa dihidupkan kembali oleh kecuali atas kehendak Allah. Iya. Ya, siap. Oh iya, Datu sendiri masih punya keturunan sampai saat ini, Datu? Mungkin saja. Mungkin saja. Karena berjuta-juta umat manusia sekarang di dunia ini sudah terlalu banyak bercampur. Umat manusia di dunia sudah tidak netral. Tidak netral. Tidak lagi mereka banyak mencampurkan urusan dengan dunia. Pada minim ada sedikit sekali akidah mereka. Iya, Datu kenal dengan itu, Datu. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Datu sesamaan dengan beliau? Ya. Sesamaan beliau? Tidak. Tidak. Jauh di Beliau bawah. lebih dulu. Oh, beliau lebih dulu. Ya. Oh. Iya. Berarti Datu sendiri ini mungkin di tahun 1800-an hidupnya ya, Datu ya? Iya. Beliau itu di zaman Jaya Belanda. Iya. Masih hidup. Beliau kan pejuang di sana. Ya. Ulama wali Allah Iya, sekaligus wali pejuang. Allah dan pejuang. Iya, betul. Berarti Datu sendiri juga hidup di zaman Belanda, tidak jauh dari Datu Kelampayan itu, Datu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu ya. Datu. Mungkin beliau hidup di zaman itu. Mungkin saya masih remaja. Oh, berarti Datu sendiri sesamaan dengan beliau ya. Cuma beliau lebih senior ya. Iya. Ada lagi mau tanya apa? Tidak, saya pulang. Oh iya, siap. Ya sih, enggak ada sih, enggak ada lagi sih, Datu. Oh iya, Datu di langit berapa, Datu? Atau Datu di Kayangan? Datuk ada di Kayang. Di Kayangan bersama Ya. para raja-raja zaman dulu Ya. berarti ya. Berarti Datu ini dulu raja juga berarti.
Kayangan itu banyak pada raja-raja. Iya, Kayangan kan tempatnya para bangsawan, Ya, para raja. ya, Selain bangsawan, para raja itu tidak ada yang lain kan Datuk? Ada bangsa jin kah di sana Datuk? ada Ada. Nah, yang bangsa jin yang hidup di sana itu apa kategorinya dia? sama. Oh, bangsawan juga Ya, dari golongan jin. ya, Oh gitu ya. Memang diciptakan Allah Kayangan itu untuk itu ya Datuk. Ya, Datuk, terima ya, kasih banyak ya. Datuk sudah berkenan hadir. Oh iya, Datuk ada pesan untuk kami kan Datuk? Tidak ada. Tidak ada. Ya, siap. Datuk tidak punya artinya kayak beliau ini kan leluhur nih samping saya nih. Datuk tidak punya keturunan yang Datuk istilahnya dampingi, bimbing gitu. Banyak. Banyak. Oh, banyak ya Datuk ya. Berarti nanti Datuk juga turun pada saat di perang akhir zaman nanti Datuk juga ikut bertugas berarti ya. Tidak tahu Tidak tahu. semua. Ya, jika Allah menghendaki. Oh iya iya siap. Iya, terima kasih banyak Datuk sudah berkenan hadir memberikan petunjuk, memberikan penjelasan mengenai reinkarnasi yang memang di dalam Islam tidak disebutkan dan tidak dijelaskan mengenai reinkarnasi dan memang tidak ada. Berdasarkan cerita Datuk saya mengambil kesimpulan bahwa memang Allah menciptakan roh itu pada setiap manusia tersendiri, tidak ada namanya roh yang hidup lagi di tubuh manusia berikutnya ya Datuk ya. Iya, iya terima kasih banyak Datuk sudah memberikan ilmu pengetahuan bagi kami. Datuk saya kembalikan, mohon maaf Datuk, mohon maaf saya mengganggu Datuk ibadahnya, mohon maaf, mohon maaf. Ya saya kembalikan Datuk ya. Terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum malaikat tolong kembalikan beliau kembali naik ke kayangan Allah. 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 Naik Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali masuk. Allah. Semua rusuk naik kembali Allah. Masuk Allah. Lebar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikianlah tadi dialog kami dengan beliau yang hadir, yang tidak berkenan menyebutkan nama beliau siapa, namun beliau adalah salah satu raja di masa lalu yang hidup sesaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut beliau, sewaktu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih hidup, yang merupakan wali Allah di Kalimantan Selatan, wali Allah sekaligus pejuang di Kalimantan Selatan. Beliau yang hadir tadi masih remaja, ya, namun beliau tidak berkenan menyebutkan siapa nama beliau. Sewaktu beliau masih hidup, katanya beliau ini keluar masuk di alam gaib maupun alam manusia. Dan beliau adalah salah satu raja di kerajaan di alam gaib. Namun beliau tidak berkenan menyebutkan namanya siapa. Ya, ya intinya beliau tadi menyampaikan mengenai reinkarnasi ini itu tidak ada
itu reinkarnasi hanya kepercayaan umat Hindu dan umat Buddha. Namun menurut beliau reinkarnasi itu tidak pernah ada. Karena setiap manusia itu mempunyai ruh masing-masing. Allah menciptakan ruh itu banyak jumlahnya, dan setiap manusia mempunyai ruhnya masing-masing. Dan bahkan di dalam tubuh manusia itu ada 9 ruh dan 7 sukma. Dengan jumlah ruh sebanyak itu tidak memerlukan lagi ruh-ruh dari manusia-manusia lain. Kalaupun ada manusia yang mengaku mengetahui masa lalunya secara detail, itu adalah perbuatan jin, yang mungkin jin korin orang-orang di masa lalu datang kepada orang tersebut dan menyampaikan cerita-cerita orang di masa lalu yang jin korin tersebut dampingi. Ya, intinya itu hanyalah perbuatan jin, dan kita wajib untuk tidak mempercayainya, karena jika kita mempercayai mengenai reinkarnasi ini akan merusak iman kita, merusak akidah kita, karena di dalam Islam sendiri tidak ada namanya reinkarnasi. Ya, demikianlah konten kami hari ini. Atas salah kata, salah ucapan, salah penyampaian ataupun salah informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Kembali kami tekankan sebelum menutup konten ini tadi adalah dialog dengan sosok gaib. Boleh dipercaya, boleh tidak, ini kami kembalikan kepada diri masing-masing. Jadikan saja ini hanyalah tambahan wawasan semata, ambil positifnya, yang negatifnya dibuang tadi jauh-jauh. Ya, kami akhiri, nantikan konten kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.